Seperti yang kita ketahui, pembelajaran PJOK hampir semua siswa menyukainya karena lebih banyak prakteknya, namun kurang berminat di bagian teorinya. Di sini saya membuat berbagai metode agar siswa menyukainya dan mau mempelajari materi teori PJOK sebelum masuk praktek ke lapangan. Baik, yang pertama, saya membuat sejenis kontrak kerja pembelajaran atau kesepakatan pembelajaran PJOK dan mereka akan melaksanakan dengan baik. 1. Pelajaran PJOK 75% praktek, 25% teori. 2. Setiap pelajaran PJOK harus memakai baju olahraga seragam. Jika tidak ikut olahraga. 3. 1 les teori di kelas, 2 les lagi praktek di lapangan. Kedua, saya membuat ice breaking sebelum pembelajaran untuk menaikkan konsentrasi siswa. Oke. Ketiga, saya mempraktekkan materi pencaksilat lewat konten dengan bahan pembelajaran yaitu infocus, laptop, pengeras suara, video, dan tidak lupa bahan materi pembelajaran di PowerPoint dan video di laptop saya. Ini namanya adalah multimedia dan ada juga video di YouTube saya sendiri. Di sini saya memaparkan di slide dan siswa menyukainya, terutama siswa yang bertipe audiovisual. Materi pencaksilat kemudian saya hubungkan ke muatan lokal, yaitu Mosak, yang mana bela diri Mosak adalah bela diri tradisional dari Sumatera Utara. Bagian B, gerak pola langkah zigzag. Gerak pola langkah zigzag dapat dilakukan dengan mengangkat atau menggeser kaki untuk menghindari maupun menghampiri lawan supaya dapat sasaran. Ya, ini nanti kita pelajari di lapangan. Gerak seperti ini atau gerak pencaksilat ini mirip dengan gerakan Mosak. Kita lihat sebelum menyerang mereka melakukan seni tari, ya, seni tari pencaksilat atau bunga-bunganya. Akun Bapak namanya Berman HS Edukasi. Ya, di sana ada konten tentang olahraga. Sini ada Mosak. Ini kebetulan Bapak yang melatih ini dulu, yang melatih dasar-dasarnya. Inilah Mosak. Perpaduan musik dengan seni bela dirinya, seni Mosaknya, ya, HS juga, tapi websitenya simbolonbermanhotblogspot.com. Aikido, karate, dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian kita ambil bagian pencaksilatnya. Di sini juga ada referensi sumber mengenai pencaksilat. Kemudian menyuruh siswa 2 orang di depan dan memakai baju yang berbeda untuk mereka bandingkan. Ini gunanya untuk siswa yang bertipe atau gaya belajar visual. Keempat, untuk meningkatkan motorik mereka dan untuk memenuhi kelompok anak kinestetik, saya juga mengajari pencaksilat lewat praktek langsung di lapangan. Pertama, saya mengelompokkan siswa dalam melakukan peregangan statis dan peregangan dinamis, dan pemanasan yang sebelumnya sudah saya ajari dan memberikan contoh-contoh di pertemuan sebelumnya. Kemudian mengajari secara bersama terlebih dahulu dan mengelompokkan siswa untuk berdiskusi dan latihan mandiri dalam waktu yang ditentukan. Setelah itu siswa mempraktekkan, yang mana kelompok 1 mempraktekkan gerakan menendang sasaran tendangan asal bergerak saja, kelompok 2 menendang sasaran tendangan tanpa variasi, kelompok 3 menendang sasaran tendangan dengan 2 variasi. Pada pembagian kelompok, saya lihat berdasarkan kekreatifan melakukan gerakan. Kelompok 1 adalah masih melakukan gerakan kognitif, kelompok 2 yang melakukan gerakan asosiatif, kelompok 3 yang melakukan gerakan otomatisasi. Pada saat diferensiasi proses dan diferensiasi produk, saya melakukan asesmen lewat observasi. Kelima, kemudian saya memberi instruksi agar kelompok tadi berdiskusi mencari materi-materi tentang pencaksilat dan Mosak dan menulis kembali. Ini berguna untuk mengembangkan verbal linguistik mereka. Di sini saya memfasilitasi siswa
dalam mencari materi lewat video yang ada di YouTube pribadi saya, di weblog saya, membaca novel saya, yaitu novel pribadi saya yang sudah terbit, sebuah novel tentang Mosak dan pencaksilat. Berkelompok. Kita ambil dari sumber buku, ya, dari buku dan dari YouTube Bapak sendiri atau video-video yang ada di YouTube Bapak sendiri. Ada di sini novel yang sudah Bapak tulis sendiri tentang Mosak. Kemudian di buku Mulok, muatan lokal kita, muatan lokal tentang Mosak itu ada di halaman 126. Di situ kalian pelajari apa itu Mosak dan hubungannya ke pencaksilat. Dan di buku paket kita, kemudian Bapak fasilitasi juga menggunakan multimedia, yaitu menggunakan HP atau tablet. Kalian cari nanti di YouTube Bapak di sini. Materi yang mereka catat, kemudian saya nilai menggunakan stempel penilaian, kemudian mereka mempresentasikan di depan kelas secara bergantian. Kemudian saya menugaskan siswa untuk mencari jenis olahraga dan jenis bela diri yang ada di dunia ini di akun TikTok saya dan mencari di buku kemendikbud.go.id. Terima kasih.